Salve sahabat muda channel Aku Katolik, apa kabar? Senang banget bisa berjumpa lagi di channel ini, channel yang membahas segala hal seputar gereja Katolik dan iman Katolik. Di video kali ini, kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, bahkan kadang bikin bingung banyak orang, yaitu kenapa pastor atau imam Katolik tidak menikah. Kok bisa? Bukankah manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dan punya keturunan? Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sahabat, dalam gereja Katolik, para pemimpin seperti paus, uskup, dan imam itu semua hidup tidak menikah. Mereka ini disebut kaum klerus. Pilihan untuk tidak menikah ini dikenali sebagai istilah hidup selibat. Buat sebagian orang, hidup selibat ini dianggap aneh. Ada yang bilang itu melawan kodrat manusia. Bahkan ada juga yang mengira itu karena kelainan orientasi seksual. Padahal, hidup selibat bukan soal kelainan, tapi soal panggilan dan pengorbanan demi kerajaan Allah. Saat ini, sebutan pastor nggak cuma dipakai dalam imam Katolik. Banyak gereja di luar Katolik menyebut pemimpin rohaninya sebagai pastor. Tapi ingat, pastor Katolik itu tidak menikah, dan kalau ada pastor yang menikah, itu artinya dia bukan imam dalam gereja Katolik. Di Indonesia sendiri, pastor Katolik biasanya dipanggil romo. Jadi kalau sahabat mendengar kata pastor, penting untuk memastikan dulu dia dari gereja mana. Selain para imam, biarawan dan biarawati juga melakukan hidup selibat. Dan ternyata, hidup selibat ini bukan hal baru loh. Sejak zaman Yesus, hidup selibat sudah dijalani Yesus sendiri. Hidup tidak menikah, nggak ada satupun bagian dalam Injil atau surat para rasul yang menyebut Yesus punya istri atau anak. Beberapa murid Yesus memang ada yang menikah seperti Petrus, tapi ada juga yang tidak menikah seperti Yohanes. Dalam Injil Matius 19 ayat 12, Yesus menjelaskan bahwa ada orang yang memang tidak menikah karena beberapa alasan, termasuk mereka yang memilih untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Artinya, Yesus sendiri menghargai hidup selibat tanpa pilihan. Artinya, Yesus sendiri menghargai hidup selibat sebagai pilihan mulia untuk mengikuti panggilan Tuhan. Menariknya lagi, tradisi hidup selibat ini sudah ada sebelum Yesus loh. Dalam tradisi Yahudi ada kelompok yang bernama kaum Eseni yang menjalani hidup sederhana, jauh dari dunia demi menjaga kekudusan. Gaya hidup seperti ini juga ditemukan dalam agama-agama lain, seperti dalam ajaran Buddha. Tujuan hidup selibat adalah untuk menahan hawa, nafsu, menjaga keumuman hati, dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam gereja Katolik, biarawan dan biarawati mengucapkan 3 kaul, yaitu 1. Kaul ketaatan, seperti Yesus yang taat kepada kehendak Bapa. 2. Kaul kemiskinan, melepaskan diri dari keterikatan harta benda. 3. Kaul kemurnian, tidak menikah dan menjaga kemurnian tubuh. Untuk para imam, walaupun tidak mengucapkan 3 kaul kekal seperti biarawan dan biarawati, mereka juga menjalani hidup selibat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Imam adalah pelayanan sakramen yang menghadirkan Kristus dalam hidup umat. Maka hidup mereka harus suci,
lepas dari keterikatan duniawi termasuk soal seksualitas. Awalnya, di masa gereja perdana tidak semua imam hidup selibat. Ada yang sudah menikah sebelum tahbisan, bahkan ada paus yang sebelumnya juga menikah. Tapi kemudian pada abad ke-11, selibat ditetapkan sebagai syarat wajib bagi para klerus. Karena saat itu banyak terjadi penyalahgunaan jabatan dalam gereja yang dikenal sebagai simoni jual beli jabatan. Dengan aturan selibat, gereja ingin memastikan bahwa para imam tidak mengejar jabatan demi uang atau kekuasaan, tapi benar-benar karena panggilan untuk melayani. Tapi sahabat, kita juga perlu sadar bahwa hidup sehat bukan soal jaminan otomatis seseorang akan hidup kudus. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum klerus memang sangat menyedihkan dan harus ditindak tegas. Tapi itu bukan salah aturan selibatnya, melainkan kesalahan orang yang menyalahgunakan panggilannya. Selibat adalah kekasan gereja Katolik Roma yang harus dijaga keluhurannya. Hanya mereka yang benar-benar terpanggil dan siap menjalani pengorbananlah yang bisa menapaki jalan ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang asal-usul dan makna hidup selibat dalam gereja Katolik. Channel Aku Katolik tahu masih banyak hal yang bisa dibahas dan dilengkapi. Jadi, kami sangat terbuka dengan masukan dari sahabat semua. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan dan memperkuat iman kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.